Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aris Abdillah dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Teknik Informatika. Sini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi sebagai pilar pembentuk karakter bangsa. Abstrak. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga menggerogoti nilai moral dan integritas masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi menjadi salah satu strategi fundamental dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai pilar utama pembentuk karakter bangsa, baik melalui sistem pendidikan formal maupun non-formal. Melalui pendekatan pendidikan karakter, nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi tidak hanya berperan dalam mencegah tindakan koruptif, tetapi juga membentuk generasi penerus yang beretika, berintegritas, dan memiliki kesadaran moral tinggi. Di sini ada contoh-contohnya. Ada bagian pendahuluan. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang menghambat pembangunan bangsa. Ia bukan hanya kejahatan hukum, tetapi juga penyakit moral yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi menjadi salah satu pilar penting dalam pembentukan karakter bangsa yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan anti korupsi dapat diterapkan secara formal melalui kurikulum pendidikan nasional, maupun secara non-formal melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan positif sekolah dan perguruan tinggi. Sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Guru dan dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai yang mencerminkan perilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan anti korupsi yang berkesinambungan dan integritas terhadap bangsa Indonesia dapat membangun generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi berperan penting sebagai pilar pembentuk karakter bangsa yang dilandaskan nilai-nilai luhur dan semangat kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Di sini ada metode jenis penelitian. Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini untuk menggambarkan menganalisis secara mendalam mengenai penerapan pendidikan anti korupsi. Sebagai upaya dalam membentuk karakter bangsa, penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan implementasi pendidikan anti korupsi di berbagai jenjang pendidikan. B. Sumber data. Di sini ada data premier, yaitu hasil wawancara dengan guru, dosen, dan peserta didik mengenai pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan. Kedua, ada data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, kebijakan pemerintah, serta sumber daring yang relevan mengenai pendidikan anti korupsi dan pembentukan karakter bangsa. C. Teknik pengumpulan data. Di sini ada studi pustaka atau bisa disebut juga dengan library research.
Yang kedua, wawancara mendalam, in-depth interview. Ketiga, ada observasi. Yang keempat, ada dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu ada 3, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Temuan dan pembahasan 1. Temuan penelitian, yaitu ada integritas nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, ada pemahaman peserta didik tentang nilai anti korupsi. 2. Pembahasan yaitu terbagi menjadi beberapa, yang termasuk A. Pendidikan anti korupsi sebagai upaya pembentukan karakter. Ini ada artikelnya ke jurnalnya. B. Proses internalisasi nilai dalam dunia pendidikan. Ini juga termasuk. C. Nilai tentang implementasi pendidikan anti korupsi. Terbagi menjadi 3, kurangnya pelatihan bagi pendidik dalam mengintegritaskan nilai anti korupsi secara efektif. Terbatasnya bahan ajar dan media pembelajaran kontekstual. Dan selanjutnya masih adanya budaya permisif terhadap perilaku tidak jujur di lingkungan masyarakat. Di sini ada bagian D, pendidikan anti korupsi dan pembentukan generasi berintegritas. 1. Pendidikan sebagai instrumen pencegahan anti korupsi. 2. Peran guru sebagai teladan. 3. Integritas nilai anti korupsi dalam kurikulum. 4. Sinergi pendidikan formal, non-formal, dan informal. 5. Dampak terhadap pembentukan karakter bangsa. Kesimpulan, pendidikan anti korupsi merupakan fondasi utama dalam membangun karakter bangsa yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum secara semata, tetapi harus dimulai dari perubahan pola pikir dan perilaku melalui proses pendidikan yang berkesinambungan. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi tidak hanya berfungsi sebagai sarana mencegah tindakan koruptif, tetapi juga sebagai pilar utama membentuk karakter bangsa melalui pendidikan yang berlandasan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Bangsa Indonesia dapat melahirkan generasi yang bersih, bermoral, dan berkomitmen dengan membangun masa depan yang adil dan sejahtera. Sini ada bagian diskusi, ada bagian pengakuan. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampai kepada para dosen, rekan sejawat, dan pihak lembaga pendidikan yang telah memberikan inspirasi serta referensi pembentuk karakter bangsa. Akhirnya, dari penulis berharap semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembang ilmu pengetahuan serta menjadi inspirasi dalam upaya bersama menanamkan nilai-nilai anti korupsi demi terwujudnya bangsa Indonesia yang berkarakter, bermartabat, dan bebas dari korupsi. Sekian dari saya, Aris Abdillah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.